الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخاصة هذه الفاتحة للمؤلف كتاب ضرة الناصحين وإلام القرطبي بتفسيره، نسأل الله تعالى بعنايته وسرها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, ikhwatan iman rahimakumullah, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Itu doanya baginda Rasul. Kemudian beliau membacakan kembali asbahna ala fitratil wa ala kalimatil wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitrataka fid dunya. Baru diakhiri dengan radina billahi wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah, seterusnya. Jadi orang-orang yang membacakan doa seperti itu disebut doa maksuratun nabi. Itu doanya sangat bagus sekali kalau diartikan, ya. Jadi paling tidak kita mengamalkan, bahkan man qala raditu billahi robba wa bil islami dina dan seterusnya, kemudian dia takdirkan meninggal pada hari itu, insya Allah itu matinya akan menjadi matinya orang-orang saleh. Mereka tidak akan dihisab, mereka tidak akan ditanya di alam kuburnya. Baik, ini sebenarnya ada dua kitab, ya. Satu saja yang akan kita bahas, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Nanti kedepannya kita jadwalkanlah cuma 4 kitab saja dulu Kang Kaji, ya. Duratun Nasihin, tafsir Al-Qurtubinya dengan tadzkirah Qurtubinya, kemudian nanti sedikit ada Bulughul Maram. Dari semuanya kita tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita sedikit akan membuka, dan ini sebenarnya sudah dibahas di mushola pabrik saya, ya, pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita ulang kembali tentang babul mauti kafaratun likulli muslimin. Bab menerangkan tentang bahwa kematian itu adalah pembebasan bagi atas diri seorang muslim. Pembebasan dari apa sih? Yang dimaksud adalah pembebasan dari segala dosa-dosanya atas diri seorang muslim dan mukmin. Ya, kita jangan kaget kalau kemudian melihat, ya, proses kehidupan seorang soleh tapi di akhir hayatnya sangat menderita. Ya, tidak sedikit banyak orang-orang alim justru di masa tuanya dia terkena stroke lah, terkena penyakit ini. Terus hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu bila Qur'anin kal baitil kharab. Al-mu'minu laisa lahu lisanuhu bil Qur'an kal baitil kharab.
Jadi seorang mukmin yang lisannya tidak pernah membaca Al-Quran itu seperti rumah kosong, tidak ada penghuninya. Kalau rumah kosong kita sudah mafhum ikhwan, ya pasti isinya ya tahu sendiri kan. Kalau nggak ada duit, sentayangan segala tidak pungeng. Begitupun orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, maka hatinya kering kerontang. Kalau ada masalah cepat pelariannya ke hal-hal yang tidak positif. Itu kita semua udah mafhum lah, tidak mesti dijelaskan secara panjang lebar itu. Ya. Namun yang paling hebat dan sudah dinyatakan Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Jadi Al-Quran ini adalah penawar, penyembuh segala permasalahan, pun dia adalah warahmat, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata malaikat Jibril alaihissalam, kalau saja Al-Quran ini katanya, la anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini diturunkan sekaligus di atas gunung, itu gunung takut dan bahkan hancur lebur sama kehebatan Al-Quran. Itu bukan kata saya, kata Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Benar-benar kalau diturunin atas gunung seperti itu. Dalam kitab Duratun Nasihin sendiri itu kitabnya ada. Kata malaikat Jibril, jikalau aku suruh mengangkat Al-Quran ketika turun, ya, sungguh sayap-sayapku akan patah semuanya. Sayapnya malaikat itu berapa? 70.000 sayap. 70.000 sayap setiap malaikat. Panjangnya sayap itu bagaikan barat dan timurnya dunia. Nabi melihat Jibril bentuk aslinya salah satu marrat, 3 kali. Takjub sekali. Ya, dalam Duratun Nasihin kemarin kan kita baca ya. Saking senangnya Jibril diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna, dia sujud sama Allah katanya. Syakiran bi an'umi. Aku sujud kepadamu ya Allah karena segala nikmat Engkau berikan kepada saya. Tapi sujudmu sepanjang masa ini Jibril, sujudmu di hadapanku ini Jibril tidak sebanding dengan sholatnya umat Muhammad. Karena umat Muhammad sholat kepadaku kata Allah atas perintahku. Kita masih beruntung ya enggak? Masih beruntung. Dilahirkan dari ibu, dari rahim yang muslim, malah kita berbuat yang enggak. Ya, syukur. Al-mu'min la yaqra'ul Qur'ana kayak apa tuh? Trijah katanya, ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Kalau seorang mukmin membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrijah yang rasanya enak, baunya juga harum. Apalah kira-kira. Ya. Tapi al-mu'min la yaqra'ul Qur'ana, ya. Seperti apa tuh? Rih ta'muha tayyibun, rihuha ghairu tayyibun, la rihala. Kalau seorang mukmin kalau membaca Al-Qur'an, ya, rasanya enak, ya memang karena dia mukmin, tapi baunya enggak enak di hadapan Allah. Kalau munafik enggak baca Quran, udah baunya enggak enak, ya, rasanya juga enggak. Ayo kita tabaruk dengan Al-Qur'an. Ya. Mungkin banyak orang membaca Al-Quran, insya Allah balanya Allah akan segera dijauhkan. Pak, kalau kita hayati, ya saya pernah belajar salah satu kitab yang konon katanya adalah kitabnya para kiai. Saya ngaji ketika itu sama kiai, masya Allah, masya Allah.
Muhammad Najib. Saya ngaji dengan Kiai Muhammad Najib. Ada yang dari Ciledug ya. Kiai Muhammad Najib ini terkenal dengan zuhud dan tasawufnya. Yang ngaji itu para kiai. Dan yang paling termuda peserta waktu itu ngaji, bukan peserta, adalah saya sendiri. Saya bilang, saya memang orang bodoh ya, tapi saya pengen ngaji. Ya enggak apa-apa, bukan apa-apa. Itu yang dikaji pokoknya Syarahul Hikam. Kalau orang-orang baru teng-teng mah biasanya Al-Hikam katanya gitu ya. Katanya Al-Hikam, Syarahul Hikam karangan Ibnu Athaillah. Bahwa likulli syai'in, sedikit saja saya nukilkan dari likulli syai'in lahu mudhabatun lisa'i. Bahwa setiap sesuatu itu membutuhkan perjuangan. Wa mudhabatuhu illa bil barakatillah. Begitupun kita menjemput keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen uang banyak, datang ke Korea kan, melalui proses yang begitu panjang. Udah dapat uang banyak, pengen nggak kita berkembang, betul kan? Sampai ke anak cucu kita, masa tua kita bahagia, benar nggak? Bagaimana caranya? Jemput barokahnya Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu. Usaha. Gimana caranya usaha? Di mana aja majlis-majlis yang menyebut nama Allah, jemput, kita hadiri, termasuk di Masjid Al-Barokah ini. Itu kan? Kumpul dengan orang-orang soleh. Itu diantara jalan-jalan menuju barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Itu sekelumit aja sebenarnya. Ya. Jangan kita berhayal kemudian segala-galanya kita udah punya, bahwa itu akan menjamin kebahagiaan. Tidak tentu. Barokahnya yang kita. Keberkahannya. Yang betul disebutin. Nanti tolong saya minta bahasanya pelan-pelan aja ya. Ya sederhana saja, pelan banget juga enggak, cepat banget juga enggak, sederhana saja.